masalah rumah tangga, mungkin ada pergumulan, tapi ketika Roh Allah ada dalam diri saudara, Yesus berkata, damai sejahtera-Ku kutinggalkan kepadamu. Malam ini kiranya damai sejahtera Tuhan ada bekerja dalam hidup saudara sebagai ayah, sebagai ibu, dan di tengah-tengah anak-anak saudara. Tentu hari ini kita akan memperkenalkan sekali lagi siapa kami. Saya Sumarno Kosasi, sudah menikah dengan Sunlan sekitar 29 tahun, dan kami dikaruniakan 2 anak. Ya. Yang pertama Putri, 27 tahun, yang kedua adalah Putra, 24 tahun. Saudara, kita tidak pernah merencanakan hidup kita untuk menjadi pengajar parenting, tapi suatu hari kami tertarik dengan sebuah kisah. Ketika anak kami berusia sekitar 3 tahun, kisah ini di mana dikatakan ada seorang namanya Johnny, anggap saja begitu, dia sedang main di rumah tetangga. Waktu itu sudah sore hari, kemudian bapaknya panggil, Johnny, pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Ternyata Johnny yang usianya masih kecil tuh langsung pulang ke rumah sambil tertawa. Wow, saya bilang saya pengen punya anak seperti itu. Dipanggil sekali langsung pulang. Dan pulangnya dengan happy. Saudara, itulah yang membuat kami terkesan. Kami mau anak kami ketika dipanggil sekali, bukan karena terpaksa dia mengerti, dia bisa kembali ke rumah, atau dia bisa lakukan instruksi kita, hanya sekali saja. Itu yang disebut one time obedience atau first time obedience lebih tepatnya. Nah, hari ini kita akan berbicara bagaimana bukan hanya soal ketaatan, karena itu ada di sesi yang terakhir nanti, sesi keempat. Hari ini kita memasuki sesi yang kedua, di mana kita akan belajar banyak hal. Tapi sebelumnya kita akan lihat kembali PowerPoint kita di sesi pertama. Di sesi pertama kita sudah berbicara beberapa hal. Hal yang pertama adalah bagaimana kita sebagai orang tua membangun hidup kita sebagai ayah dan ibu. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Mengapa? Karena seringkali ketika anak-anak hadir di tengah-tengah kita, kita mendadak bingung. Tidak tahu apa yang dilakukan. Mengapa? Karena kita tidak mempersiapkan diri. Seringkali di tengah-tengah gereja, kita tahu bahwa kita sedang dipersiapkan menjadi seorang ibu dan bapak saja. Tetapi sadarkah saudara bahwa ketika kita menjadi orang tua, ya, kita tidak disiapkan dengan benar. Atau kita tidak dipersiapkan dengan baik. Akibatnya apa? Itu yang saya sebut trial and error. Coba-coba, ya. Apalagi orang tua kita tidak mengajarkan banyak hal soal didik anak. Jadi saya mau mengulangi lagi bahwa yang paling penting dalam sisi mendidik anak kita, yang pertama adalah saudara dan saya perlu menyadari bahwa kita sebagai suami istri adalah satu tim. Sangat penting sekali kita sebagai satu tim. Kita perlu sehati, kita perlu sepikir, kita perlu belajar parenting bersama-sama. Nah, hari ini saya senang Bapak Ibu bersama kami belajar bagaimana bersama-sama sebagai satu tim untuk menjadi orang tua yang berhasil. Amin, saudara. Berapa banyak sudah yang mau jadi orang tua yang berhasil? Nah, dari sesi pertama kita sudah berbicara bagaimana kita boleh menjadi orang tua yang berhasil. Kunci pertama adalah sebagai orang tua yang mau berhasil, pentingkan hubungan suami istri. Katakan bersama saya, pentingkan apa? Hubungan suami istri. Ketika sudah mementingkan hubungan suami istri, itu akan memberikan rasa aman kepada anak saudara. Mengapa? Rasa aman. Anak itu sangat tergantung bagaimana papa sayang sama mama atau tidak. Apakah papa sayang dengan mama dapat disadari atau tidak. Nah, hari ini perhatikan, hubungan suami istri itu akan menentukan keberhasilan kita sebagai orang tua. Oke. Yang kedua, apa yang perlu saudara perhatikan? Yang kedua adalah
saudara harus menyadari, selain pentingnya hubungan suami istri, saudara harus menyadari bahwa kita semua perlu melihat bahwa komunikasi antara kita dengan anak sangat dipengaruhi oleh kesediaan kita untuk bertanggung jawab. Katakan, bertanggung jawab. 1, 2, 3. Bertanggung jawab. Mengapa? Karena ketika sudah sekalian mau bertanggung jawab, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ayah itu terlibat dalam hidup anak. Ketika ayah terlibat dalam hidup anak, apa yang terjadi? Istri-istri merasa tidak lelah. Kalau istri-istri tidak merasa lelah, mereka akan semangat terus. Mereka akan semangat untuk menjadi istri yang lebih baik. Amin, saudara, ibu-ibu. Ibu-ibu pengen sekali suamimu mau terlibat dalam kehidupanmu dalam mendidik anak? Ya, tentu itulah kesukaan kita. Nah, berikutnya adalah bagaimana hal yang ketiga adalah bagaimana orang tua perlu bersama-sama untuk melihat kembali bahwa mereka tidak boleh menjadikan anak sebagai pusat. Oke? Child-centered parenting. Ya. Child-centered parenting sangat berbahaya sekali karena itu akan merusak moral anak. Dapat merusak hubungan suami istri. Dan yang ketiga, mereka menjadi orang-orang yang menyembah berhala. Hari ini kita akan masukin sesi yang kedua. Oke? Mari kita lihat sesi yang kedua. Membangun karakter anak sejak dini. Oke? Membangun karakter anak secara dini. Oke, bolehkah dari pihak GKKD untuk bisa menayangkan PowerPoint saya? Bisa operate dari sana saja. Ya. Saya tunggu sebentar. Ya, sabar sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Ini dua-duanya sama. Oke, sembari kita akan proses ke arah sana. Oke. Saya akan memulai dengan PowerPoint yang kedua. Dalam sesi kedua, membangun karakter anak sejak dini. Bapak Ibu bisa lihat saya punya PowerPoint. Kalau belum, saya akan coba sekali lagi. Minta maaf kalau ada persoalan di situ. Kamu ngomong dulu. Sudah. Oke. Oke. Sudah semuanya? Ya. Mari kita lihat pernyataan. Saudara, kami keluarga yang percaya Tuhan. Ketika kami punya anak, ada satu hal yang membuat saya menyadari satu perkara. Seringkali saya lihat anak-anak orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan, ternyata ketika kami lihat orang tuanya luar biasa. Tapi ternyata ketika anak mereka ada di sekolah minggu, anak mereka bermasalah. Termasuk anak-anak yang disebut pemimpin. Nah, disitulah itu mendorong saya untuk mengerti bahwa tantangan terbesar buat kita yang mengikut Tuhan adalah bagaimana kita sendiri boleh mendidik anak kita sejak dini. Mengapa banyak orang anaknya bermasalah? Walaupun orang tuanya oke. Ternyata orang tua tidak mengerti bahwa Allah memanggil setiap pengikutnya untuk menjadi teladan, menjadi berkat buat banyak orang. Nah,
Ketika kita punya anak, ternyata kita nggak punya standar bahwa anak juga bisa jadi berkat. Anak bisa juga menjadi orang yang membuat orang sekitar dia menikmati kehadiran anak itu sendiri. Jadi persoalan utamanya adalah ternyata orang tua itu tidak fokus, tidak betul-betul fokus untuk mendidik anak mereka sejak dini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saudara hari ini melihat sesi kedua, judulnya apa? Membangun karakter anak sejak dini. Ini penting sekali. Karena makin dini saudara didik anak, makin bagus ke depan. Sekalipun waktu usia dini, yaitu dalam hal ini kita bicara usia anak 1 sampai 4 tahun, anak batita itu ya 3 tahun ini, anak-anak yang di bawah 4 tahun atau 5 tahun sekalipun belum tahu standar benar dan salah. Kita mengerti, mereka nggak tahu makan kerupuk banyak-banyak membuat sakit tenggorokan. Makan permen banyak-banyak bermasalah. Mereka belum tahu standar benar dan salah. Oke? Nah, disitulah orang tua itu harus proaktif. Melatih anak walaupun mereka belum tahu. Ya, memang tujuan akhir dari mendidik anak adalah suatu hari. Suatu hari mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi tanpa mereka tahu mana yang benar dan salah, itu sudah bisa dibangun hal-hal yang sifatnya benar lewat kebiasaan. Katakan kebiasaan, ya, perilaku yang baik. Nah, kebiasaan itu bisa dibangun. Contoh, pasti semua anak saudara bisa gosok gigi. Pertama kali kita mengajar anak gosok gigi itu luar biasa sulitnya, betul ya? Ada orang tua memberikan pasta yang rasanya stroberi atau rasa apa, ya kan? Tujuannya menolong anak bisa gosok gigi. Kita tahu gosok gigi dalam hidup seseorang sangat penting. Tetapi kalau kita perhatikan, seminggu pertama anak-anak nggak suka gosok. Betul, saudara? Tetapi ketika kita tahu itu benar, kita latih terus menjadi sebuah kebiasaan, itu yang disebut orang tua harus proaktif. Oke? Nah, disitulah sekarang kita sudah dewasa, rasanya kalau tidak gosok gigi rasanya nggak enak. Nah, itu hebatnya. Hebatnya yang disebut kebiasaan. Dan kebiasaan yang baik bisa dilatih sejak dini. Saudara sekalian, kalau itu bisa kita latih sejak dini, berarti kita harus mempelajari sebuah prinsip yang juga Alkitab katakan. Kalau sudah perhatikan Amsal 22:6, di situ dikatakan apa? Didiklah orang muda menurut apa? Jalan yang patut baginya. Oke? Kata didiklah adalah train. Nah, saya pernah jadi pemain basket. Kata train itu buat saya mengerti maksudnya. Karena ketika saya berlatih jadi pemain basket, saya tiap sore ya toh, harus dilatih oleh sang pelatih lari dulu lapangan. Ya, habis lari squat jump. Nah, habis itu belajar dribble bola. Memang hari pertama atau minggu pertama, bulan pertama enggak biasa. Tetapi lama-lama saya bisa main basket karena saya dilatih. Demikian juga melatih anak. Memang awalnya sulit. Anak tidak suka, ya kan? Tapi kalau saudara didik atau train bahasa Inggrisnya terus-menerus, nah Alkitab berkata train dengan cara apa? Bahasa Inggrisnya in the way he should go. Bahasa Indonesia adalah menurut jalan yang patut baginya. Apa yang terjadi? Disitulah janji Tuhan muncul. Amsal ditulis oleh Salomo. Dia berkata, pada masa tua pun ia tidak akan apa? Menyimpang. Berarti ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Berarti ini sudah menjadi sebuah perilaku yang baik yang ada dalam diri, pikiran, dan perasaan dan hati anak tersebut. Sampai masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kesimpulannya apa? Ada 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah, yang pertama, Allah mendelegasikan apa? Otoritasnya kepada orang tua dengan memberi hak untuk memerintah atas anak, ya kan? Jadi sudah harus menyadari di sini dikatakan Allah mendelegasikan otoritasnya.
Berarti saudara sebagai ayah dan ibu punya otoritas untuk train, untuk melatih anak sesuai dengan jalan yang patut baginya. Apa itu jalan yang patut baginya? Itulah jalan kebenaran. Nah, yang tidak patut apa? Yaitu jalan dagingnya, keinginan anak. Karena anak tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia dilahirkan oleh tubuh dosa. Sesi yang pertama kami sudah menjelaskannya. Berarti orang tualah yang harus mengarahkan anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, ketika kita tahu kita harus train anak kita, siapa yang lakukan? Nah, banyak orang tua tidak mau melatih anaknya. Artinya, mereka tidak mau ambil tanggung jawab. Kami sudah banyak membuka kelas parenting, banyak seminar. Mereka tahu banyak apa yang menjadi peran seorang ayah, peran seorang ibu. Tapi apa akibatnya setelah keluar daripada kelas atau mengetahui tentang apa yang benar yang diajarkan? Ternyata mereka nggak mau susah, tidak mau ambil tanggung jawab. Akibatnya apa? Ya, anak mereka dididik oleh suster, oleh opa oma, oleh YouTube, oleh apa yang mereka tonton. Jadi yang kedua adalah ketika kita mendengar bahwa Allah mendelegasikan otoritasnya, kuasanya kepada orang tua, nah orang tua harus ambil tanggung jawab. Jadi parenting adalah sebuah tanggung jawab, sebuah proses di mana kita harus ambil bagian. Kalau tidak, saudara akan melihat anakmu tidak sesuai dengan perilaku yang kita harapkan. Disitulah penyesalan orang tua. Saya tidak mau menyesal kalau anak saya besar dan ternyata dia narkoba, dia merokok, dia bohong, dia pemberontak. Itu bukan salah dia, salah kita yang tidak mau mengambil tanggung jawab. Nah, khusus buat modul ini, sesi ini, kita bicara 5 tahun. Lebih tepatnya 4 tahun ke bawah. Jadi sekalipun anak saudara 4 tahun ke bawah belum tahu apa yang benar, mereka bisa dapat diajar untuk bersikap dan bertindak dengan benar. Oke? Sekali lagi, saya mendorong para orang tua untuk yakin bahwa engkau punya otoritas, engkau punya kemampuan, engkau punya hikmat Tuhan, ya kasih karunia Tuhan untuk mengambil tanggung jawab ini. Ketika anak-anak sekarang sudah luar biasa, kadang muncul sebuah, wah, andai kata saya punya anak lebih dari 2, ya tentu ada 2 orang, lebih dari 2 orang, 3 orang, 4 orang luar biasa. Jadi, saudara, sekali lagi, Anda diberi anak tujuannya bukan sekedar ada mereka, tetapi mereka harus dididik dalam jalan-jalan Tuhan. Nah, sudah sekalian, kita harus melihat kepada sebuah gambar. Gambar ini sangat penting. Ya, gambar ini sangat penting. Kalau sudah perhatikan gambar ini, kira-kira anakmu usia berapa? 2 tahun? 4 tahun? Nah, kalau sudah lihat gambar ini, ada garis hitam. Hitam itu adalah otoritas. Aksis atau sumbu vertikal itu besarnya pengaruh. Jadi sudah gambar ini adalah memberi petunjuk apa yang orang tua harus lakukan ketika anaknya masih kecil dan apa yang orang tua harus lakukan ketika anaknya besar. Perhatikan gambar ini, hafal gambar ini. Kalau perlu foto, saudara. Mengapa? Ini sangat menolong kami dalam mendidik anak kami sejak usia kecil sampai sekarang anak saya sudah besar, di atas 20 tahun. Jadi, yang pertama, saudara, ada kata mengontrol di situ. Saudara, ketika anak saudara 4 tahun ke bawah, fungsi orang tua itu harus banyak lakukan proses kontrol. Mengapa? Otoritas saudara itu harus dinyatakan. Pengaruh otoritasnya harus terasa oleh anak. Artinya, sudah tegas di situ. Mana boleh, mana tidak boleh. Sudah jangan diam. Sudah jangan biarkan anak yang mengontrol saudara dengan tangisannya, keinginannya. Salah itu. Ketika anak saudara remaja,
Kita tidak bisa lagi kontrol anak kita dengan aturan. Harus ini, harus nggak bisa. Kita harus membangun pengaruh kita lewat apa? Hubungan. Nah, itu penting. Itu ada kelas berikutnya namanya coaching teens, ya. Kelas buat anak-anak remaja. Pengaruh hubungan. Nah, ketika proses pengaruh hubungan mau dikembangkan, disitulah ada unsur mengajarnya makin hari makin besar. Jadi saudara, unsur mengajar itu kan berkembang sesuai dengan usia anak itu adalah garis yang tipis. Sudah lihat ada kata mengajar kecil. Jadi untuk khusus kelas ini, saudara fokus aja. Orang tua harus ambil tanggung jawab. Fungsinya adalah kontrol. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara, usia 4 tahun ke bawah, dari 4 tahun ke 0, itu usia emas. Mengapa disebut usia emas? Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa di dalam usia ini mereka punya daya serap, ya, mereka punya sensitivitas untuk dibentuk. Perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah penelitian yang dibuat oleh ahli di luar negeri, ya. Saudara bisa foto, silakan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ketika usia anak itu 1 tahun, ya, dari 1 tahun sampai 3 tahun, kalau saudara lihat grafiknya itu puncak-puncak yang disebut high sensitivity. Apa yang dimaksud dengan sensitivitas? Saya memberi sebuah kata lain adalah daya serap. Ya, daya serap. Ya, jadi saudara, daya serap anak-anak paling tinggi terhadap, kalau saudara lihat garisnya berwarna-warni, ya, betul ya. Nah, di situ ada berapa garis sudah bisa lihat. Hitam contohnya mewakili numbers, bilangan. Kalau lihat biru lagi disebutnya peer social skill. Artinya kemampuan atau skill membangun hubungan sosial anak-anak, berteman, itu maksudnya. Kuning language, bahasa. Merah itu apa? Conceptualization, tentang konsep. Berikutnya yaitu biru tua, habitual ways of responding, artinya kebiasaan untuk respon. Dan berikutnya sudah perhatikan ada kontrol emosi tentang mata dan telinga. Jadi kalau saudara lihat usia 5 tahun ke bawah itu disebut preschool years, usia taman kanak-kanak, oke? Dan setelah itu usia SD, ya, ada yang 5 sampai 6. Tapi perhatikan, high sensitivity, daya serap anak-anak karena menyangkut perkembangan otak mereka itu sangat-sangat tinggi di usia antara 1 sampai 3 tahun. Setelah itu mulai menurun. Apa yang saya maksudkan adalah begini. Ini adalah usia emas. Bersyukurlah saudara kalau sudah hadir hari ini, saudara punya anak di bawah 4 tahun, ini adalah usia emas. Golden time, kesempatan emas. Di mana ketika sudah didik mereka, mereka serap dengan luar biasa. Mereka nyerap apapun, perilaku yang baik mereka akan ikuti dengan baik, ya kan? Cepat sekali. Oke, nah saya dorong sudah Bapak Ibu dengan penelitian saja sudah menunjukkan Amsal 22 tadi ayat 6 benar. Didiklah anak-anak. Ketika mereka kecil, didik mereka, maka sampai pada masa tua pun mereka tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saya mau cerita. Ketika kami mengerti anak kami ada usia emas mereka atau kesempatan emas, ketika anak kami usia 1 tahun, saya berbicara kepada istri saya, waktu itu kami berdua kerja, saya bilang sama dia, ini 5 tahun, 6 tahun pertama, 4 tahun pertama sangat penting buat proses perkembangan habitual, yaitu kebiasaan anak, perkembangan tentang konsep banyak hal. Dan apa yang kami putuskan? Kami rela untuk dari 2 orang bekerja menjadi 1 orang bekerja. Saya bekerja. Nah, kami menurunkan ya toh biaya-biaya penghidupan kita, biaya hidup demi istri saya bisa memberi waktu lebih jauh. Supaya ini waktu emas itu nggak lewat begitu saja. Nah, kalau hari ini saya melihat anak saya luar biasa, itu karena kita pernah ambil keputusan seperti itu. Saya mengerti kondisi ekonomimu mungkin tidak ideal.
Dua-duanya harus bekerja. Tapi andai kata bisa diatur, kalau sudah mengerti parenting, sudah perlu pikirkan. Orang tua perlu fokus, minimal salah satu, fokus. Amin, saudara. Oke, mengerti? Nah, ibu-ibu yang sekarang nggak kerja sekalipun, nah inilah tantangan buat para ibu-ibu untuk bisa mendalami parenting ini. Apa yang menjadi mimpi kami? Karena suatu hari Bapak Ibu bisa membagikan apa? Membagikan ilmu ini kepada banyak orang. Jadi bukan hanya kami mengajar, saudara di Papua di mananya saja sudah bisa ajar menurut apa yang sudah terima dalam 4 sesi ini. Ya, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita sedang masuk kepada pembelajaran di sesi 2 ini, yaitu bagaimana apa yang kita perlu bangun karakter anak sejak dini. Ya, nah kita perlu membangun pengaruh otoritas kita lebih masa anak masih kecil, terutama di bawah 4 tahun. Ya, mengapa? Karena mereka perlu diawasi. Ya, mereka perlu diatur. Itulah mengontrol. Ya, diatur oleh siapa? Diatur oleh orang tua, bukan anak yang atur. Ya, kalau anak nangis, misalnya satu rumah heboh. Ya, anak sakit satu rumah juga heboh. Ya, bukan begitu. Ya. Nah, kita mengatur dan mengawasi anak, itulah kontrol supaya dia sehat dan bagaimana dia bisa dididik dengan benar sejak bahkan dia masih bayi sekalipun. Ya, kita perlu melatih anak-anak kita sejak dini dengan benar. Ya, banyak orang berpikir masih kecil apa yang harus dididik? Bukan begitu. Ya, justru tadi kita melihat grafiknya, daya serap anak-anak preschool atau di bawah usia sekolah atau disebutnya masih bayi sampai kelompok bermain, bahkan TKA, itu adalah masa yang paling subur untuk dia bisa belajar dan menyerap dan dia bisa melihat dan mengamati. Ya, apa yang mau dikatakan orang tuanya, apa yang mau diucapkan oleh orang tuanya. Ya, kadang kita suka sembarangan bicara. Masa 0 sampai 2 tahun itulah masa di mana anak-anak itu mulai membangun kepercayaannya kepada siapa orang tuanya nih, siapa yang akan didik saya, siapa yang arahkan saya. Itu 2 tahun pertama. Makanya bisa dibayangkan ya kalau yang terjadi adalah banyaknya pergantian. Siapa yang mengawasi anak itu, hari ini ibunya, besok omanya, besok tantenya, atau besok lagi ganti. Nah, dia mendengar suara yang dia diulang itu ada yang berbeda-beda. Nah, tidak heran dalam masa itu kadang ya anak makin besar ya dia tidak mudah begitu percaya karena dia tidak punya rasa aman yang tinggi karena banyak berganti tangan, berganti otoritasnya yang hadir dalam hidup dia sehari-hari. Penting sekali untuk kita melakukannya. Nah, kita akan masuk bagaimana jadinya untuk mendidik hati anak kita, ya. Nah, sasaran kita mendidik anak adalah hati anak kita, ya, bukan sekedar perilaku. Nah, itu membangun sebuah kebiasaan. Nah, perintah Tuhan kepada orang Israel di dalam Ulangan 6 ayat 5 sampai ayat 7 ya dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, harus apa? Diperhatikan. Yang perhatikan siapa dulu? Orang tua dulu, ya. Baru anak-anak yang perhatikan. Ya, apa yang harus orang tua lakukan? Mengajarkan berulang-ulang, ya, kepada anak-anak. Dan selain mengajarkan, apa yang dilakukan? Membicarakannya. Di mana? Waktu duduk, waktu dalam perjalanan, waktu berbaring, waktu bangun tidur, ya. Banyak kali orang tua kalau punya bayi itu jarang diajak ngomong, dia punya anak kecil, kalau diajak ngomong capek, katanya capek diajak ngomong ya. Aduh, anak saya kok cerewet, kok anak saya minta ini, minta itu, sebentar ngompol, sebentar saya harus beresin, sebentar saya harus lakukan itu.
Ya, padahal itulah fase-fase dia menyerap, apakah kita suka ngomel, apakah kita suka mengeluh, apakah kita nada suaranya lebih baik tinggi atau lebih baik rendah. Nah, di dalam fase ini banyak orang tua lupa, padahal mereka atau tidak mengerti bahwa itulah daya serap mereka. Ya, kalau Alkitab di kitab Ulangan berkata begini, itu bukan hal yang kebetulan. Ya, kita harus mengulangnya kapan? Dari sejak bayi, dari sejak masih kecil sampai besar kita mengulang apa? Kebenaran firman. Itu yang kita ulangi. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, kondisikan untuk hal-hal rohani, terutama hal-hal yang menyangkut kebenaran firman, ya apalagi menyangkut imoralitas, kebiasaan baik, perkataan baik, itu harus diperhatikan, diajarkan, dan dibicarakan berulang-ulang, bahkan sejak kecil. Saya ingat bahkan waktu anak saya masih umur 5 bulan, ya saya sudah sering bicarakan tentang kebesaran Tuhan. Nah, ayat mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatanmu itu saya bahkan sudah perkenalkan sejak usia 6 bulan. Usia berapa Bapak Ibu? Hah? Usia 6 bulan ya. 6 bulan mereka bahkan sudah mengerti bahwa itu perkataan keluar dari mulut saya. Ya, dan saya ucapkan, saya ekspresikan kepada mereka. Nah, kalau kita mau efektif, kebenaran yang ditanam dalam hati anak kita harus dipraktekkan oleh orang tua lebih dulu. Ya, orang tua harus sering ucapkan, orang tua harus memahami. Praktekkan lebih dulu artinya kita harus menunjukkan contoh, ya memahami prinsip firman Tuhan. Ya, kenapa kita lakukan ini dan itu, ya. Kenapa sih saya harus nanti kalau kita belajar misalnya, kenapa sih melatih anak duduk diam? Ya, saya harus katakan anak tidak usah dilatih berlari kencang, yang harus lebih dilatih yang tadi dikatakan oleh suami saya proaktif. Orang tua harus proaktif. Proaktif arti sebelum berlari kencang dia sudah dilatih bagaimana menjadi bayi yang duduk tenang, anak yang bisa duduk tenang. Ya, anak tidak perlu dilatih untuk hal berlari, tapi yang perlu dilatih adalah bagaimana dia belajar duduk diam. Ya, bagaimana kita berulang-ulang dari tenang dari 1 menit, 2 menit menjadi 3 menit. Nah, itulah hal yang disebut kita sendiri praktek lebih dulu. Kalau kita ajarkan anak kita berdoa sebelum makan, ya bukankah kita lebih dulu harus menunjukkan caranya? Ya, caranya kita menutup mata, kenapa? Kenapa kita lipat tangan itu untuk menunjukkan konsentrasi dan fokus kita sehingga anak-anak bisa meniru sejak kecil ya. Bahwa itulah cara menghormati Tuhan, cara bersyukur, cara ungkapkan bahwa oh begini ya, supaya kita bisa berdoa dengan benar ya. Makanya kalau kita latih anak-anak usia 0 sampai 4 tahun jangan doa seperti orang dewasa, doa yang pendek. Misalnya contohnya kami mengajarkan pada anak kami ya, terima kasih Tuhan Yesus untuk makanannya, berkati dan kuduskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin ya. Bukankah walaupun dia belum bisa amin, kita terus ucapkan itu. Akhirnya telinga anak kita mendengarnya, dia sudah terbiasa. Ada kata amin, ada ucapan syukur, ya ada sikap mendahului Tuhan. Itulah kebenaran yang kita mau tanam berulang-ulang. Kita memahami, kita mengajarkan, kita membicarakannya, dan kita ulangi. Banyak orang tua tidak cukup sabar ya. Kalau yang suapinnya aja nggak ngerti gimana anak jadi kebiasaan yang baik dibangun waktu sebelum makan. Yang kedua, mendidik anak dengan satu kebenaran tidak hanya sekali ya. Itu harus tertanam dalam hatinya. Tadi dikatakan sikat gigi aja itu lama-lama tertanam dalam hatinya. Ya sama kalau kita memperkenalkan hal-hal seperti itu ya kepada anak-anak kita, kita harus tanamkan berulang-ulang ya. Jangan sampai kita lelah untuk mengulangnya ya, supaya itu tertanam dalam hati satu kali itu keluar dari sikap hidup dia yang lahir dari dalam. Ya, karena hati anak kita benar ya masih bersih dan dia akan menyerap apapun yang kita ajarkan. Ya, orang tua perlu peka untuk melihat itulah fase dia jam yang aduh cepetan gede nak, mama lelah nih ya, bukan seperti itu.
Ya. Nah, mengulang dan memperkatakan firman Tuhan itu adalah hal yang sangat penting. Ya, waktu sejak kecil tadi saya katakan Markus 12 ayat 30 itulah ayat yang sering kami ucapkan. Ya, saya bahkan ekspresikan, ya, kasihilah, saya ungkapkan dengan tangan saya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu. Nah, itu yang saya suka ulang tanpa malu, tanpa lelah, dan dengan ekspresi sukacita. Ya, ayo ikuti mama ya. Nah, kadangkala kita meremehkan hal-hal kecil seperti ini, padahal itulah yang menjadi fondasi buat anak-anak kita, sehingga mereka familiar dengan apa? Pertama, dia familiar dengan suara kita. Dia familiar, artinya dia kenali suara kita, dia kenali otoritasnya. Siapa nih? Siapa yang saya akan mengajarkan saya? Siapa yang mengarahkan hidup saya? Nah, itu penting sekali. Fase di bawah 4 tahun, mereka harus tahu siapa yang mengatur hidup mereka. Ini ayat sampai kami tulis, kami beli yang ada tulisannya, kami gantung di kamarnya. Dan kita suka, ayo kalau saya tunjuk, ayo ucapkan. Kadang-kala dia belum lancar, tapi dia sudah bisa ucapkan. Dan ayat ini menjadi ayat yang sangat-sangat berkesan buat mereka. Dari sekian ayat yang kami perkenalkan sampai hari ini. Ya, yang kedua, kalau mau tidur, nah saya bawa anak saya tidak sekedar doa, ya Tuhan beri kami tidur yang nyenyak, karena Tuhan Engkaulah yang membiarkan aku diam dengan aman dalam nama Tuhan Yesus. Ayat ini seringkali diucapkan. Dengan tentram Yunike mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkau ya Tuhan membiarkan Yunike diam dengan aman. Dengan tentram Benaya mau tidur, sebab Engkau ya Tuhan yang membiarkan Benaya diam dengan aman. Apa yang kita ucapkan buat anak kita sebelum tidur? Apa yang anak kita dengar? Nah, itulah penting, mengulang dan memperkatakan firman Tuhan. Ya, sesuai dengan fase usia mereka, apa yang saya perkenalkan adalah saya ingin membawa mereka sedini mungkin kepada perkenalan akan Tuhan lewat sebuah kebiasaan-kebiasaan, lewat bahasa saya, lewat perkataan saya. Saya bukan sekedar berkata, ayo sehat ya nak, ya kuat ya nak, ya. Nah, bukan sekedar itu, tetapi mereka terbiasa menyimpan itu semua di dalam hati mereka. Ya, makanya ini penting sekali untuk para orang tua menanamkan kebenaran secara berulang-ulang. Nah, demikian juga bagaimana kita mendidik hati anak kita. Ya, bukankah tadi yang pertama orang tua lebih dulu menjadi contoh, mempraktekkan, mengerti sehingga apa yang dilakukan ada iman. Yang kedua adalah berulang-ulang, ya bukan cuma satu kali. Ingat orang tua, ya sehingga mereka satu kali itu tertanam dalam hati mereka. Yang ketiga, waktu terbaik dalam melatih anak adalah non konflik, bukan waktu konflik. Ya, waktu didik anak, orang tua harus memandang, melihat ke depan, ya dalam pikiran mereka, ya bahwa hati anak saya bisa bertanggung jawab dalam segala perilakunya. Ya bagaimana satu kali mereka mengenal Tuhan lewat hidup kita. Ya sedini mungkin sekali lagi. Makanya ini kelas yang paling luar biasa untuk orang tua yang anaknya masih kecil ya. Jangan berkecil hati kalau belum ada hasil, nanti ada hasilnya. Ya supaya perilaku anak kita satu kali sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Kesempurnaan dalam karakter anak bukan tujuan. Artinya mungkin tidak sempurna waktu dia melakukan hal yang benar, ya, tetapi ukurannya dia sudah kebanyakan kali, ya rata-rata bisa ada respon sesuai yang kita harapkan. Ya, misalnya apa yang kita harapkan. Nah, sebelum saya lanjutkan apa yang kita harapkan, saya harus menjelaskan arti non konflik. Artinya jangan melatih anak kita waktu suasana mau tidur. Makanya pola rutin itu penting. Ya, bukan waktu dia mau ngamuk, waktu dia udah kesel, waktu dia lapar, kita latih dia, ayo ucapkan ayat. Wah, dia kesel, dia nggak ngerti. Bukankah dia masih kecil, dia butuh diarahkan dalam suasana yang kondusif. Sekali lagi pembelajaran
dan bermain itu harus diisi dengan hal yang benar. Ya, jadi kita mengerti non konflik adalah bukan waktu anak itu tidak siap, waktu dia ngantuk, waktu dia lapar, bukan waktu yang tepat. Ya, jadi dalam pelatihan ingat yang kita didik ada jangka panjang, jangan bilang kok belum bisa ya, kan berulang-ulang. Itu tidak cukup diajarkan 1-2 kali ya, itu bahkan berulang-ulang ya. Apalagi nanti nih minggu keempat kita ngajar tentang ketaatan anak ya. Mari, apa yang kita ajarkan perilaku yang dilatih ya dalam kehidupan anak, yaitu, nah yang pertama, saya mau kita belajar melatih anak kita yaitu berterima kasih ya. Walaupun dia belum bisa ucapkan, bukankah kita harus tetap katakan ada seseorang melakukan sesuatu, kita katakan terima kasih, makasih, ya mungkin kalau di Jawa matur nuwun, ya atau thank you, ya atau kita bilang apa, ya apa saja. Pokoknya anak kita harus punya dasar berterima kasih, ya perilaku berterima kasih. Kalau dia bertumbuh sudah 1,5 tahun gitu ya, boleh. Dulu anak saya ajarkan kalau terima sesuatu waktu dia minta, saya ajarkan tangan dia harus bergerak meminta, bukan begini, bukan mengambil. Ya itu namanya merampas, bukan meminta. Nah orang tua tidak mengerti. Waktu mendidik anak kita, bukan sekedar kita mengajarkan berulang lewat kata-kata kita, tapi kita juga mengajarkan caranya. Ya, kalau dia meminta, katakan minta, mama, minta. Papa, bawalah tangan anak kita untuk mengerti. Ya, dengan lembut, kita pegang tangannya, minta, mama, minta, gitu ya. Kalau diberikan, maka katakan apa? Waktu anak saya sudah mulai masuk 2,5-3 tahun, Benaya, kalau saya memberikan dia sesuatu, sebelum dia ucapkan saya tidak akan lepaskan apa yang saya berikan. Kalau dia sudah ada di tangan dia, begini ya, kalau dia minta sesuatu biskuit, saya kasih, ya, saya harus tunggu sampai dia berkata baru saya lepas biskuit itu dan saya berikan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini melahirkan anak kita bisa diajar dan kita sendiri punya kesabaran untuk mengajarkan anak kita. Ya, belajar memberi. Kita akan katakan, yuk kasih, memberi. Nah, bahasanya jangan ganti-ganti. Hari ini Indonesia, besok Inggris, besok Jawa, besok bahasa daerah. Nah, jangan lakukan itu ya, nanti malah perilakunya tidak masuk. Karena ingat baik-baik, tidak setiap anak kita punya kemampuan untuk berbahasa atau berbagai bahasa. Ada yang berkata, mengajarkan bahasa harus dari kecil. Betul, tetapi tidak setiap anak punya kecerdasan mempelajari berbagai bahasa atau bilingual. Ya, atau 2-3 bahasa sekaligus. Tidak semua anak. Ya, jangan sampai anak bingung ekspresikan pakai bahasa apa kalau yang tidak punya kecerdasan dalam berbahasa. Ya, melatih anak saya untuk berkata sayang. Sebenarnya bukan sekedar sayang yang kita sedang latih dengan lembut, dia membelai. Tujuannya ada melatih kelembutan dengan tangan anak kita, melatih motorik halus dia, ya melatih bersalaman. Kita harus dengan lembut pegang tangan dia, bukan sedang mukul dia. Ya makanya kenapa orang tua tidak boleh pukul anak dengan tangan, apalagi bayi. Ya. Kenapa? Karena tangan kita banyak berinteraksi dengan bayi kita dan balita, anak-anak di bawah 5 tahun kita. Ya, melatih dengan tangan kita, ya. Seperti saya kalau lagi melatih anak saya memegang bola, saya ingat sekali saya berikan dia 2 jenis bola, bola licin dan bola kasar, permukaannya ini yang halus, ini yang lembut. Nah, supaya anak kita bisa membedakan ya, ini yang lembut ya. Bagaimana caranya kita untuk mengajarkan anak kita itu penting karena dasarnya kita mau anak kita bukan menjadi anak yang kasar dan tidak menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana anak kita bisa menyenangkan kalau kita sendiri mengabaikan anak kita kalau dia berkata kasar, dia bertindak kasar. Nah, bersalaman ya, perkataan verbal atau non verbal artinya tidak selalu dia bisa ucapkan tetapi dia bisa memberi tanda, meminta. Ya. Anak saya ingat ya, kalau yang perempuan lebih cerewet, lebih cepat minta, tapi yang kalau laki tak. Saya ingat sekali waktu dia masih di bawah 3 tahun. Ya, nah, ya, tidak,
Karena anak kita harus belajar untuk tidak merengek dengan belajar komunikasi. Ya, tidak mau, iya, itu harus. Karena kenapa? Kalau anak kita menginginkan sesuatu, kalau tidak dipenuhi, kalau dia merengek, itu tidak baik ya. Komunikasi rengekan bukanlah komunikasi yang baik untuk anak-anak kita. Ya, berkata tolong mama, tolong. Ya, itu harus diajarkan ya. Tolong itu apa? Ya, kalau dulu anak saya selalu memegang tangan saya, ya kalau tolong, gitu ya. Sorry, ya maaf. Nah, hal-hal itulah berkomunikasi melatih anak kita untuk memahami apa yang kita harapkan dan kita memahami apa yang dia inginkan. Nah, banyak hal yang tidak disadari orang tua waktu kita mengajarkan mereka berulang-ulang. Sebenarnya tujuannya bukan sekedar akhirnya komunikasi, tetapi memahami dan mengarahkan hidup mereka. Apa yang boleh, tidak boleh, dan apa yang harus mereka lakukan. Misalnya contohnya, satu orang anak kecil datang ke rumah saya, cara dia berkomunikasi dengan ibunya ada memukul-mukul kepala ibunya ya dia. Dan ibunya diamkan saja, dan saya berkata, jangan izinkan anakmu memukul kepalamu, tapi dia harus minta, dia harus katakan, dia harus menunjuk. Ya, kalau tidak, katakan tidak, jangan dirubah. Nah, banyak orang tua tidak melatih perilaku yang baik dalam hidup anaknya. Untuk itulah kita mengerti perilaku baik, komunikasi baik mendatangkan perilaku yang baik. Perilaku yang baik akan membuat anak kita mengerti apa yang kita harapkan. Perilaku yang baik akhirnya kita menolong respon yang baik. Ya, itu yang harus diajarkan. Karena ada kebenarannya, bukan anak kita harus menjadi anak yang punya respon yang benar. Ya, jadi gerakan perkataan kita harus dilatih sampai dia bisa mengucapkan. Ya, nah ini penting sekali buat kita mengerti. Nah, saya memberikan sedikit PR sebelum kita lanjutkan ya buat para orang tua, yaitu nah, apa yang tadi saya katakan, fokuslah karakter, tulis di kertas yang ditempelkan anak kita. Nah, misalnya Joni, anak yang suka memberi. Joni anak berterima kasih, bertanggung jawab. Joni anak penuh perhatian, anak yang taat. Juga ayat yang tadi saya katakan ditempel di kamar anak kita. Ya, yaitu tentang kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, baik ayah dan baik ibu harus melakukan hal yang sama. Ada waktunya sang ayah mengajarkan juga kepada anaknya ya, supaya anaknya memahami bahasa itu. Bukankah kita bukan memahami bahasa ngomelan, bahasa keluhan, tetapi bahasa untuk perilaku anak kita seperti ini. Suka memberi, berterima kasih, bertanggung jawab. Saya ingat waktu saya datang ke satu panti asuhan, saya ketemu anak laki usia 3 tahun. Luar biasa sekali ya, anak ini 3 tahun dia bisa mengambil kursi kecilnya sendiri, dia duduk di hadapan saya dan dia siap untuk mendengarkan saya. Ya, ceritanya saya kira-kira 10 menitan, hampir 15 menit, dan dia bisa konsentrasi luar biasa memperhatikan. Walaupun saya tahu mungkin dia tidak mengerti sepenuhnya, tapi dia bisa memberikan perhatian karena dibiasakan. Ya, nah dibiasakan perilaku yang baik. Ya, tanpa kita sadari, anak-anak kita di bawah 4 tahun ya sebenarnya sangat-sangat kondusif sekali, ya sangat-sangat memiliki penyerapan yang kuat untuk ditanamkan hal-hal yang baik. Asal kita rajin memperkatakan, mengajarkan, mengulanginya, dan meneguhkan anak kita. Ya, jangan lupa lakukan ini buat Anda. Waktu Anda membaca, tanpa sadar Anda sedang mengarahkan hidup anak kita untuk diajarkan apa? Memiliki perilaku yang baik tersebut. Ya, nah. Dua hal utama dalam kegiatan kehidupan anak, ya bagaimana kita bisa mengatur anak kita. Nah, minggu lalu kita sudah menyinggung ini sedikit tentang mengatur, menstruktur atau mengatur kegiatan anak supaya ada keteraturan, ada sebuah pola sehingga ibu dan ayah bisa melihat apa yang bisa diprediksikan, apa yang bisa dilakukan berikutnya kegiatan bersama anaknya, atau bahkan apa yang harus dia lakukan terhadap dirinya sendiri waktu anaknya sedang misalnya tidur ya atau sedang main sendiri gitu loh ya. Nah,
penting sekali struktur supaya kita tahu apa yang kita mau latih perilaku yang baik dalam diri anak itu tidak lepas dari 3 kegiatan dari apa yang kita atur, yaitu waktu makan, ada waktunya kita mengajar perilaku yang baik di waktu makan. Waktu main, bagaimana dia juga memiliki perilaku yang baik waktu main. Dan bagaimana waktu tidur, dia juga diajar perilaku yang baik. Nah, tentu saja sebelum kita mengajarkan perilaku yang baik waktu makan, main, dan tidur, kita harus mengerti lebih dulu bahwa ini penting. Sekalipun ada struktur, kegiatan, dan keteraturan, kita harus mengerti supaya anak aman, kita menikmati peran, jadi orang tua percaya diri. Ya, bahkan kita sendiri sebagai orang tua, kita bisa prediksikan anak kita ini mau apa gitu loh ya. Habis jam segini kira-kira ngapain ya. Nah, jadi penting. Nah, minggu depan kita akan membahas lebih detail tentang aturan bijak tentang makan, main, dan tidur. Sehingga proses kita mendidik anak bukan sekedar kita memperkatakan dan melatihnya, tapi di dalam proses kita mengajarkan mereka cara menghadapi kegiatan hidup sehari-hari, bagaimana mereka dan kita menjalankannya dengan benar, dan kita bisa tetap mendidik anak kita kepada hasil ya perilaku yang benar. Targetnya bukan masalah teratur atau struktur, karena kita inginkan bayi yang sehat, ibu yang sehat, ayah yang sehat, ya. Tapi pola rutin adalah alat untuk kita bisa mencapai kehidupan bayi yang sehat dan kehidupan ibu yang sehat, terutama secara emosi dan secara rohani. Ya, untuk itulah kita harus mengerti hal yang utama adalah struktur kegiatan anak yang tujuannya adalah ibu yang sehat dan anak yang sehat dengan lingkungan yang sehat. Oke, saudara, saya mau menguatkan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendengar apa yang kami sharingkan, jangan merasa banyak bersalah. Ya, saya salah lagi ya. Saya ini yang nggak sesuai apa yang diajarkan. Tujuan kami untuk mengajar parenting ini adalah supaya Bapak Ibu bisa memilih sebuah pilihan yang lebih baik. Bukan sekedar menyatakan salah benar. Karena saya percaya setiap orang tua mau berhasil. Setiap orang tua mau anaknya punya perilaku baik. Contohnya adalah kalau anak saudara bermasalah, jangan harapkan langsung selesai. Tetapi ada sebuah proses yang harus dijalankan. Apakah anak kami semuanya akan seperti baik semua? Enggak. Ya kan? Nanti kita akan bahas di sesi 3 dan 4. Tapi yang pasti adalah apa yang kami ajarkan hari ini tidaklah menaruh beban. Sepertinya sehingga saudara jadi rasa tertuju, terintimidasi. Saya mau Bapak Ibu merdeka hari ini. Nah, salah satunya adalah kita mengalami kemerdekaan yang dari Tuhan adalah seperti ini. Gambar sebelumnya, di situ dikatakan membawa fokus karakter, ya, membuat fokus karakter di kertas untuk ditempel di kamar anak-anak. Cara ini sangat menolong kami, saudara. Ya, jadi kadang orang tua bingung, apa sih yang mau dididik anak yang masih kecil? Nah, ketika ini ditaruh, ditempel, kita jadi fokus. Oh ya, bulan ini kita akan ajarkan apa? Suka memberi. Ya, bulan depan berterima kasih. Bulan berikutnya bertanggung jawab. Atau diulang-ulang saja. Bulan berikutnya penuh perhatian. Sudah bisa atur. Sudah bisa atur. Tapi tujuannya adalah fokus. Tahu apa yang mau dilakukan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita mau memberi saudara semangat dulu lah. Ya, bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah tujuannya supaya saudara bisa lebih baik. Memang butuh waktu, tenang saja ya. Tenang, sabar sebentar. Yang berikutnya adalah saudara bisa lihat di PowerPoint ini tentang melatih penguasaan diri sang anak. Tadi dikatakan semuanya harus distruktur, ya, ada pola. Yang kedua adalah penguasaan diri. Self control itu harus dilatih sejak awal. Oke? Mengapa anak-anak diajarkan doa lipat tangan? Lipat tangan menarik sekali. Ketika seseorang melipat tangan, apa yang terjadi? Dia bisa punya self control. Oke, lipat tangan. Doa, tutup mata, ya kan? Itu sebenarnya kesempatan waktu makan untuk melatih anak punya
self control atau penguasaan diri adalah sebuah doa. Oke. Nah, kita tahu bahwa banyak orang-orang di dunia itu hebat-hebat. Kayak Simpson, luar biasa. Tapi dia nggak punya self control, penguasaan diri terhadap soal wanita. Oke. Jadi self control ketika anak masih kecil itu harus ditaruh duluan. Nanti minggu depan juga kita akan bahas hal ini. Yang pasti adalah mengapa anak gampang tantrum, ya toh? Artinya contohnya marah, ngamuk, nggak bisa kontrol emosi. Mengapa anak kasar, nggak bisa kontrol mulut? Mengapa anak nggak bisa duduk tenang, ya toh? Nah, apapun yang kita sedang ajar hari ini adalah kita arahkan dulu. Yang pertama karakter self control nih, oke? Kalau saudara lihat lebih jauh tentang penguasaan diri, kita memberikan sebuah prinsip begini. Kalau saudara lihat di depan saudara, di layar saudara ada sebuah gelas. Ya kan? Gelas ini menggambarkan apa? Gelas ini menggambarkan ya airnya adalah besarnya kebebasan terhadap anak. Artinya orang tua harus menyadari anak itu harus dilatih self control dengan mengatur kebebasannya. Oke. Contoh, apakah saudara melihat anak usia 2 tahun sudah boleh nggak pegang handphone papa? Ketika dia pegang handphone papa usia 2 tahun, apa yang dia lakukan? Apakah dia bisa bertanggung jawab belum dengan handphone papanya? Atau tanpa kita sadari usia 3 tahun dia sudah main handphone papanya, ambil aja di meja, dia tidak menyadari bahwa itu tidak boleh. Nah, kita harus mengerti kebebasan yang diberikan kepada anak itu tidak boleh melewati besarnya tanggung jawab. Apa itu besarnya tanggung jawab? Itulah pinggiran gelas. Pinggiran gelas itu ada sebuah batasan. Kalau dia nggak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi milik papa, mama, jangan dikasih dulu. Kalau kecil dia bisa handle kebebasan tuh menikmati atau mengambil barang ayah dan ibunya. Nah, kalau kita lihat ternyata kebebasan itu akan bertumbuh sesuai dengan usia, tapi ingat, usia yang dimaksud adalah juga kemampuan dia untuk bertanggung jawab. Jadi apa yang kami mau simpulkan? Yang pertama, sebelum saudara memberi sesuatu kepada anak, saudara harus bertanya, apakah ini adalah mainan? Ya, apakah ini adalah mainan? Handphone saya kira bukan sedang mainan, itu barang berharga, ya toh? Nggak boleh diberikan untuk dimainkan. Yang kedua adalah seusia dia sudah bisa dapat bertanggung jawab. Oke, dua pertanyaan ini sangat penting. Mengapa? Contoh, ketika anak kami waktu kecil, usia saya kira antara usia 2 tahun ke atas, kita tidak akan memberi dia sebuah pen atau pensil. Karena dia akan coret-coret. Kalau saya lihat kemarin saya ketemu dengan satu teman, dia kirim gambarnya, kamarnya penuh dengan coretan oleh anaknya yang usia sudah 2 tahun. Di rumah kami dulu, dinding kami bersih, lepas daripada coretan. Mengapa kita bisa mengatur anak? Karena kita tahu bahwa dia belum sanggup menghandle pensil atau pen. Apa yang kita berikan? Pen magnetik. Jadi dia belajar untuk bertanggung jawab sebuah pen tapi magnet. Jadi ditulisnya di board ya, board gitu. Nah, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak ya pen magnetik sekarang. Setelah dia bisa bertanggung jawab, barulah ditingkatkan. Pensil dikasih kertas, gitu. Kamu harus tulis di sini. Kalau dia tulis di dinding bagaimana? Kita ambil balik. Kita nggak boleh ketawa-ketawa, ya toh dianggap normal. Oke, itu contohnya. Ya kan? Jadi ketika kita mengerti prinsip ini, kita lepas daripada kemarahan atau disiplin yang nggak perlu, karena kita membatasi dia. Saya ingin katakan satu fakta, satu penelitian, satu rekomendasi dari Amerika, yaitu American Academy of Pediatrics. Jadi para dokter anak mengambil kesimpulan
bahwa anak usia di bawah 2 tahun tidak boleh diberi waktu untuk di depan layar. Apakah layar yang sifatnya tab ya atau televisi, dihindari 2 tahun ke bawah. Karena itu tidak baik buat perilaku mereka. Tetapi ketika mereka di atas 2 tahun, itu harus dibatasi. Batasannya adalah maksimal 2 jam per hari. Jadi ini adalah para dokter. Mereka tahu apa yang tidak benar, yang bisa merusak mata anak, perilaku anak, karena anak belum bisa siap untuk menonton apapun lewat layar. Jauh lebih baik berilah mereka sesuatu yang sifatnya fisik, bukan tontonan di bawah 2 tahun. Itu akan menolong anak saudara untuk tidak terikat gadget. Kalau saudara terikat gadget, handphone saudara, wah itu repot sekali untuk menariknya kembali. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, kalau usia anakmu masih 2 tahun ke bawah, lakukanlah sesuatu. Beli banyak mainan yang sifatnya Lego, ya toh, yang sifatnya apapun yang fisik yang bisa kelihatan. Kita akan bahas lebih jauh nanti di sesi yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita perlu menanam penguasaan diri ya? Jadi proses kita melatih kehidupan anak ya lewat pola rutin yang benar ya. Yang kedua adalah karakter utama yang kita tanam sebagai fondasi adalah penguasaan diri. Ya, penguasaan diri ini ya akan mempengaruhi banyak hal dalam kita mendidik anak-anak kita. Ya, kenapa penting sekali? Karena umur 2 tahun anak-anak itu biasa mulailah dia punya keinginan yaitu untuk mengambil otonomi atau kebebasan semaunya saya. Mulai. Makanya suka ada istilah di dalam bahasa Inggris terrible 2, terrible 3. Sebenarnya bukan terrible-nya, bukan bermasalah, tetapi anak umur 2 tahun, 3 tahun mereka mulai mau mengeksplorasi. Ya, eksplorasinya maunya tanpa batas. Itu sih manusia berdosanya ya, manusia lama, manusia dosanya, manusia dagingnya maunya begitu. Nah, orang tua harus mengerti. Anak-anak kebebasannya itu perlu diatur, ya perlu dibatasi. Kenapa harus dibatasi? Ya, pertanyaannya sederhana. Banyak orang bertanya, kenapa harus dibatasi? Karena anak-anak itu belum tahu benar dan salah dan boleh tidak boleh. Ya, mengapa anak-anak menjadi banyak manja? Ya, karena mereka sudah terbiasa diberikan apapun dari kecil. Perasaan mereka ada perasaan yang tidak pernah ada batasan. Perasaan yang selalu berkata apapun boleh dan apa yang saya mau selalu dikabulkan dan selalu diberikan. Ya, mereka tidak tahu benar salah, mereka tidak tahu akibatnya baik atau buruk. Kalau saya lakukan ini, kalau saya misalnya masuk tangan saya memegang kompor, apa akibatnya? Kalau tangan saya memegang stop kontak, apa akibatnya? Bukankah mereka tidak tahu? Ya, mereka cuma lihat menarik, oh lampu, menarik sekali, mereka akan pegang ya. Dan akibatnya tidak tahu. Nah, untuk itulah sebagai orang tua yang mau mendidik anak kita di dalam jalan kebenaran, terutama di dalam keselamatan hidupnya secara fisik, ya secara aman, kita perlu mengawasi mereka. Ingat, kontrol Anda sangat dibutuhkan. Makanya, bagaimana melatih anak kita punya sifat penguasaan diri, orang tua harus menyadari dulu bahwa setiap anak-anak itu kebebasannya harus dibatasi sampai mereka mengerti ya. Nah, tentu saja di bawah 4 tahun lebih banyak dibatasi. Ya, saya ingat anak saya waktu mau memegang stop kontak seperti itu saya tidak izinkan ya, dan saya harus tarik tangan dia dan dia tidak senang dan saya tetap tarik, tidak boleh. Nah, banyak orang tua kasih pengganti lain padahal anaknya harus berkata apa yang kita katakan tidak adalah tidak. Ya, nah, memberi batasan. Jadi penting yang pertama melatih penguasaan diri anak kita yang masih kecil ya. Ini khusus 4 tahun ya, jangan dilakukan untuk anak-anak di usia 5 tahun. Ya. Artinya misalnya dalam bermain, daerah bermain itu dibatasi, tidak boleh naik tangga. Tidak boleh buka lemari es. Ya, tidak boleh masuk daerah dapur. Sederhana alasannya, keamanan. Ya. Kalau waktu anak kami masih kecil, ya, kami selalu
waktu dia mau masuk dapur itu kami sampai tempelkan lakban tebal 5 cm gitu ya. Dia tidak boleh lewati. Sekali saya katakan tidak dengan tegas, dia tidak. Anak di bawah 4 tahun tuh mudah berubah, yang susah berubah tuh orang tua, nggak konsisten. Gitu loh. Nah, ini masalahnya. Anak kami dibiasakan kalau di rumah ya waktu dari kecil itu dia tahu kalau namanya tangga itu setiap kali ada tanda itu dia mengerti. Tidak boleh lewat sini. Tidak boleh lewat sini. Nah, itu berulang-ulang diajarkan. Kalau dia melanggar, saya ambil lagi, saya bawa dia lagi untuk keluar tidak lewati batasan itu. Konsistensi orang tua mudah sekali dibaca oleh anak-anak usia 4 tahun ke bawah. Ingat tadi daya serapnya luar biasa. Ya, cuma kita harus konsisten. Jangan sampai kita berubah-berubah. Ya, hari ini moodnya mau batasi, besok enggak karena lagi senang. Tidak begitu. Banyak orang tua mendidik anak pakai perasaan. Tidak heran hasilnya sangat minim dan sedikit. Ya, padahal apa yang kita didik, kita harus melihat itu jangka panjangnya, akibatnya. Kalau saya berhasil didik dalam 2 minggu, 3 minggu, kalau masih kecil cukup 2-3 minggu ada hasil. Ya, itu beda dengan didik anak remaja dan anak-anak yang lebih besar. Nah, dalam mainan, biasakan berikan anak sesuai dengan usia. Kami tidak pernah memberikan mainan orang dewasa kepada anak-anak. Ya, dan bertahap, jangan semua mainan dikeluarkan. Ya, tidak. Mengatur, mengajar anak Anda, ayo bereskan. Nah, itu salah satu kata yang suka saya didik. Bereskan berarti saya bawa tangan dia, mengikuti tangan saya untuk menaruh kembali mainan-mainan dia, ganti. Karena anak kita butuh energinya keluar juga, bukan? Ya. Nah, sambil bermain, sambil ini, nah dia belajar mentaati kita, dia belajar mendengar instruksi kita, dia belajar untuk melakukan apa yang kita minta. Dan dia belajar menguasai diri dia tanpa dia sadari. Sebenarnya tanpa orang tua dan anak itu sadari, kita sedang menanam penguasaan diri dalam hidup anak. Gitu loh. Ya, misalnya kalau kita dalam lingkungan gereja, nah, berapa banyak orang tua suka izinkan kebebasan anak-anak mengeksplorasi apa? Eksplorasi bisa naik ke mimbar. Nah, itu tidak benar ya. Tidak boleh naik ke mimbar anak kita, apalagi masuk ke daerah kabel, apalagi dia nanti pegang keyboard, dia pegang alat musik lain. Kalau alat musiknya mati, kalau nyala lebih bahaya lagi. Nah, itu jelas batasan harus diberikan supaya anak tahu mana porsi dia. Kalau dia makin dewasa, bukankah dia makin mengerti yang mana dia boleh masuk, mana tidak boleh masuk. Ya, makanya kalau contohnya kita di dalam rumah, ya, anak kami tahu daerah di mana dia boleh punya box mainan sendiri yang dia boleh aduk. Kalau lemari kami tidak boleh diaduk oleh dia. Bahkan dia tidak boleh bermain keluar masuk dan melulurantakkan pakaian-pakaian kami. Nah, itu kami atur. Ya, tentu saja dengan pelatihan-pelatihan. Bapak Ibu jangan bilang, lucu ya anak kita kok beresin tuh. Kalau berantakin barang tuh lucu ya. Kan kalau kita nggak capek ya, kalau capek kan setiap hari kita cukup punya tenaga untuk menghadapi aktivitas anak kita. Nah, orang tua harus menyadari apa yang dia didik hari ini, dampaknya apa. Mengapa penguasaan diri penting? Nah, yang dimaksud memberikan batasan, ya, bukan batasi kreativitas, bukan. Batasi zona atau daerah eksplorasi dia. Tadi suami saya berkata, kasih pensil, dia coret. Ya, dia bilang bunga, bola, bunga, bola. Dia coret dinding. Lah, kan kita yang repot. Berarti kita memberikan zona yang eksplorasi terlalu besar. Dulu saya selalu biasa ada kertas coretan buat anak saya, ya, kertas bekasnya coretannya jelas gitu loh. Ya, tapi awalnya bukan kertas, bukannya pensil atau kertas, awalnya ada dari magnetik. Dari magnetik dia berpindah sesuai dengan tanggung jawab dia, ya. Itu. Ingat, terlalu banyak kebebasan untuk anak membuat anak senantiasa memiliki kesempatan memilih. Dan ini mendorong dia nggak bisa kuasai diri. Nggak bisa. Nah, ini yang repot. Nah, orang tua harus hati-hati. Apa yang Anda didik, apa yang Anda tabur, Anda akan tuai. Nah, contoh-contoh batasan seperti ini ya, dari sejak kecil. Ya, kalau saya mau mandi, saya mau masak, kadang saya taruh anak saya tuh di daerah seperti keranjang begini ya. Taruh mainan di situ.
ya supaya dia bisa eksplorasi dengan benar, dia cukup aman. Ya ada stroller atau kereta bayi, ya saya taruh, dia nggak bisa jalan kemana-mana. Nah, ada daerah tertentu kita perlu bawa supaya anak kita tidak sembarangan lari-larian, ya dia tidak boleh terlalu bebas, dia boleh bebas waktu tertentu di tempat tertentu. Seiring dia mengerti dan mentaati kita daerah dan bertanggung jawab, batasan itu diperluas oleh kita. Ini sebuah contoh ya, alat-alat untuk menolong orang tua ya. Investasi karena ini latihan buat anak kita. Satu kali dia nggak butuh kok, tapi dia udah biasa duduk tenang ya. Nah, kemudian dalam kita mengembangkan penguasaan diri anak, yang kedua, jangan senantiasa penuhi keinginan anak dengan buru-buru, dengan segera. Ya, jangan dikit-dikit minta kita kasih ya. Nah, ini nggak baik gitu loh ya. Karena memenuhi keinginan anak menurut waktu yang tepat, menolong anak punya penguasaan diri. Misalnya anak saya minta sesuatu, ya saya ingat sekali waktu masih umur 2 tahun ya, kadangkala saya membuat bak mandi itu ya, bak mandi yang cukup besar dan saya kasih air. Kadang kan dulu saya suka pakai air hangat. Nah, kalau dia nggak sabar, dia mau langsung cemplung. Nah, disitulah saya latih anak saya. Stop, tunggu mama datang. Nah, itu akan membuat anak saya belajar menunggu perintah. Ya, bukan asal masuk. Waktu pergi ke kolam renang juga sama. Tunggu, duduk di sini. Mama bereskan sebentar. Kamu akan bersama mama. Itu namanya kita sedang menunda keinginan anak kita dan anak kita belajar untuk menunggu siapa yang memberi perintah. Banyak orang tua tidak mau ambil otoritas ini. Andalah orang tua, Anda yang harus menentukan kapan memulai, kapan berakhir. Ya, ini akan membuat mereka belajar menguasai diri. Anak-anak tidak boleh contohnya ya, mengambil makanan sukai. Kalau dia tunjuk, tuh ini, mau. Nah ya, nah Anda yang putuskan, jangan senantiasa diberikan. Tidak seperti itu. Saya ingat anak saya waktu usia 3 tahun ya, waktu Benaya, dia waktu itu saya mau tinggalkan dia pergi ya bersama mbak saya untuk lagi makan, dan dia menunjuk, buk. Ya, dia berarti minta apa? Kerupuk. Nah, waktu dia meminta kerupuk, ya saya tahu, dia mau minta, kasihlah. Nah, waktu itu karena saya tahu nggak boleh terlalu besar, kalau kerupuk orang dewasa itu besar, saya kasih dia, saya pites sepertiga lah kira-kira begitu. Waktu anak saya melihat saya kasih kerupuk sepertiga, apa yang terjadi? Dia mengeluh, dia langsung lempar itu kerupuk. Bayangkan belum 3 tahun dia sudah bisa melempar kerupuk saya yang saya berikan. Apakah saya berdiam diri? Tidak ya. Saya angkat anak saya dari kursi makannya, saya berurusan. Saya berkata, kalau mama kasih kerupuk, kasih makanan, jawab apa, Ben? Sih, dia bilang gitu. Sih, makasih. Bagus. Ucapkan lagi, Ben. Sih. Nah, saya tidak izinkan anak saya untuk mengatur keinginan dia terhadap diri saya. Tetapi saya mau dia belajar menghargai apa yang saya berikan. Itulah kita melatih anak kita tidak apapun dipenuhi keinginannya. Konsistensi Anda sebagai orang tua sangat-sangat dibutuhkan. Ingat ya, ini sangat buat anak umur di bawah 4 tahun itu cepat sekali untuk mentaati kita. Ya. Nah, tapi ada orang tua bertanya, wah kalau saya terlambat gimana ya? Tidak jadi masalah. Anak-anak di bawah 4 tahun itu cepat berubah. Biasanya sekitar seminggu 2 minggu paling lama. Kalau kebiasaan itu dirubah oleh kita, perkataan, perilaku. Tapi kita harus temukan dulu nih yang membuat kita nggak bisa konsisten dan berubah. Anaknya melihat ada tidak konsisten siapa? Oma, opa, atau pembantu, atau banyak nonton, kecil-kecil suka dikasih nonton apa? Handphone dengan film kartun Tom and Jerry mungkin yang sampai hari ini masih populer. Nah itu kan cerita Tom and Jerry kan suka berantem melulu toh. Kejar sana, kejar sini, kalau bisa pukul sana. Saya ingat anak saya gara-gara nonton Tom and Jerry 1 kali saja. Dia ngeliat ada stick golf kecil mainan. Dia kejar-kejar kakaknya, dia mau pentung kakaknya masih kecil.
Ya dia mau pukul pakai itu stick golf yang plastik itu. Nah itu baru masih kecil. Nah sejak itu saya ambil stick golfnya, tunggu dia mengerti itu buat main golf anak-anak gitu loh ya, yang panjangnya sekitar 60 cm lah gitu loh, 50 cm, 60 cm. Nah itu contohnya ya media sosial. Perhatikan apa yang membuat perilaku anak Anda tidak alami atau ekstrim. Ya apakah ada tontonan, apakah ada perlakuan dari orang sekitarnya yang membuat dia seperti itu, ya cari penyebabnya. Yang ketiga, ciptakan situasi kondusif bagi perkembangan jiwa, ya. Tunjukkan, good kalau anak kita berhasil melakukan. Pelihara atmosfer rumah tangga, jangan sampai ada masalah yang membuat anak kita gelisah. Ingat anak sensitif sekali ya dengan kondisi orang tuanya, ya. Di rumah itu ada nyanyian rohani, jangan ada teriakan, pagi-pagi teriak, gitu loh ya. Anak gimana bisa tenang ya di rumah tiap hari dengar nadanya tinggi semua 1 oktav. Ya, apakah anak ada masalah? Kadangkala kami menemukan ada masalah autis, hiperaktif, ya keterlambatan bicara, telinga kurang mendengar, ada. Nah, ini penting sekali untuk kita memahami kenapa kemajuan anak kita dalam perilakunya ada yang kurang baik. Nah, kita bisa melihat hal ini. Nah, tapi yang pasti ya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ya kesehatan dan kemantapan orang tua kunci memperbaiki kembali pola asuh anak yang salah. Anda harus mantap, kebenarannya Anda harus sehati, itu kuncinya. Nah, sebagai pelajaran hari ini, untuk hari ini buat para orang tua selesai. Ya, untuk sesi 2 ini kita akan masuk nanti sesi 3 tentang aturan bijak dan mengajarkan ketaatan yang pertama untuk anak-anak usia di bawah 4 tahun. Ya, sebentar saya akan serahkan kembali. Oke, Bapak Ibu, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Yang pasti adalah menyangkut waktu. Setengah jam ke depan kita tidak mungkin menjawab semua pertanyaan, tetapi kita akan ambil prinsip-prinsip yang cukup baik, cukup benar, dan bisa kita bagikan untuk menjadi manfaat buat setiap orang yang mendengarnya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk menyangkut soal televisi, menyangkut soal medsos. Ada sebuah pertanyaan, saya nggak langsung sebut pertanyaannya, tetapi saya memberikan prinsip. Yang pertama adalah andai kata anakmu masih usia 10 bulan, ya, ada pertanyaan menyangkut itu, karena ibunya masak, dia kasih nonton sekolah minggu, nyanyian sekolah minggu. Pak, apakah itu oke atau tidak? Supaya saya punya waktu break untuk bisa fokus kepada masak. Saya ingin katakan begini, kalau kita zaman dulu belum ada kalau banyak layar atau juga film atau juga handphone, ya medsos, di mana anak boleh nonton. Waktu itu pasti kita sebagai orang tua ya sangat kreatif, beli mainan, beli pengganti ya alat-alat masak, di mana bisa main sendiri di playpen. Yang saya ingin katakan adalah untuk usia di bawah 2 tahun, orang tua usahakan dirimu, coba periksa mainan-mainan yang secara fisik bisa menolong anakmu bisa tenang main sendiri, dan jangan cepat-cepat gantikan dengan tontonan atau TV untuk sekedar dia tenang, jangan dulu. 2 tahun ke bawah, coba. Andai kata sulit sekali, ternyata nggak berhasil Pak, sudah coba seminggu 2 minggu. Oke, batasi. Kalau udah keburu 2 tahun ke bawah, tadi saya katakan, menurut penelitian para dokter anak pediatrik, jangan kasih screen time untuk anak-anak, udah batasin aja. Karena udah keburu, batasin sehari maksimal, hanya setengah jam sampai 1 jam selesai. Oke? Udah cukup selesai. Nah, itu diatur. Ya, jadi semua tontonan buat anak-anak di bawah 3 tahun terutama, coba dibatasi sejak awal, karena sekali Anda memberikan mereka lebih dari sekali nonton 10 menit, itu akan membuat mereka mulai adiktif. Ya,
Mereka akan menuntut, dan orang tua kalau sudah memberi kebebasan sulit sekali menariknya. Ya, jadi hati-hati sekali untuk memberikan yang sifatnya tontonan. Ya, jadi saya lebih banyak mendorong para orang tua untuk menggantikannya dengan mainan, dengan segala hal yang bisa menolong anak kita untuk beraktivitas, berkreatif, ya, dalam ketenangan. Oke, saya akan langsung memulai. Anak saya 2 tahun, perempuan, nakal sekali, suka pukul adiknya umur 3 bulan. Padahal saya lebih main sama dia, adiknya lebih sering saya cuekin. Kalau saya kasih tahu nggak boleh pukul, tapi tetap saja hampir tiap hari dipukul. Lalu saat dia pegang barang apa, barang tajam, kita ambil, dia langsung teriak, nggak berhenti. Saya bingung bagaimana harus menghadapi anak saya. Terima kasih. Baik, untuk menghadapi anak-anak tertentu, ya terutama usianya 2 tahun atau kurang, selisih dengan adiknya, maka dia kadang-kadang menghadapi rasa tidak aman. Rasa tidak aman untuk berbagi kasih itu adalah kadang-kadang normal terjadi, tetapi tidak normal kalau dia sudah mulai memukul. Yang pasti mereka masih bisa dididik ulang untuk berkata, yang penting menjadi seorang tua, kita harus konsisten berkata tidak boleh. Tegas saja, dan bukan memukul, tetapi kita harus pegang tangannya dan tatap mata dia dan katakan tidak. Tidak ada tidak, artinya dia tidak boleh menyentuh adiknya. Ya, ajarkan dia mengasihi, ajarkan dia berbagi. Makanya pola rutin sangat penting sekali untuk kita membagi waktu dengan anak-anak kita. Kapan waktu bermain bersama, kapan waktu bermain sendiri, kapan kita menunjukkan kepada anak ini dan kapan kepada itu. Waktu Anda tidak memperhatikan adiknya, tetapi lebih memperhatikan kepada kakaknya, berarti Anda sedang menunjukkan dia lebih penting daripada adiknya. Jadi Anda harus menunjukkan bahwa Anda mempunyai keadilan. Anak-anak itu belajar dari keadilan, dari apa yang dia amati, apa yang dia lihat. Jadi dampak psikologis buat anak adalah siapa yang lebih penting, dan kita harus tunjukkan dua-duanya penting. Ya, yang penting ada tunjukkan kasih, pelukan yang lebih nyata buat anak yang pertama. Ya, tunjukkan sebelum permainan, sebelum apa, dia lebih dulu dikasihi, baru adiknya. Ya, jadi itu akan menolong. Yang pertama. Yang kedua adalah tunjukkan bahwa apa yang tidak adalah tidak. Anda tidak boleh berubah. Sekali dia megang, ada konsekuensinya. Misalnya, itu kita akan bahas nanti ya. Kita akan bahas di sesi yang keempat tentang konsekuensinya ya. Tidak bahas sekarang. Oke? Nah, saya akan langsung masuk kepada pertanyaan berikutnya adalah anak saya 2 tahun 4 bulan. Suami selalu hands on, artinya menangani anak dalam mengurus anak. Tapi kami ada orang tua yang harus belajar bekerja di luar rumah. Anak kami suka cemburu jika melihat saya suami berpelukan. Mungkin anak kami merasa mamanya harus lebih dominan ke dia. Apakah itu karena kami secara tidak sadar sudah telanjur melakukan child-centered parenting? Jika iya, apakah yang harus kami lakukan saat ini? Terima kasih. Anak normal kalau iri, sekali lagi iri, yang merasa tidak aman, itu harus dibangun ulang. Ya, memang ini salah satu tanda bahwa anak adalah merasa dijadikan pusat, dijadikan utama. Ya, kita tidak usah mengajarkan anak egois. Anak akan mudah dengan egois. Nah, itulah mengapa kita perlu mendidik dia dalam perilaku yang benar, berulang-ulang sampai perilaku dalam hati dia terbentuk. Orang tua tidak perlu khawatir. Kita kan suami istri, masa di depan anak mesra. Bukan. Ungkapan kasih kita satu sama lain di depan anak, tujuannya bukan ungkapan nafsu, tapi ungkapan kasih di mana kami berdua, suami istri adalah satu, dan kami saling mengasihi, bukan mengasihi kamu yang menjadi pusat. Jadi Anda sudah mengerti, ya. Jadi lakukan rekondisi ulang, ya, dengan menunjukkannya di depan dia, ada waktu bertiga, dengan anak ada waktu berdua. Dan dia melihat bagaimana kita berdua. Biarkan dia menyaksikan apa yang kita lakukan dari jauh. Misalnya Anda berdialog berdua, dia melihat. Ya, dia harus belajar aman bahwa dia tetap anak yang dikasih, tapi dia bukan anak yang menjadi raja yang utama di rumah. Anak saya yang kedua lelaki 3 tahun 6 bulan, anak pertama laki 5 tahun. Mereka punya pribadi berbeda. Anak yang pertama penyayang, lembut, anak yang kedua lebih strong. Akhirnya seringkali adiknya semena-mena kepada kakaknya. Suruh beresin mainan suka malas, terus dia terus suruh kakaknya. Ya, intinya kakaknya posisinya kalah terus. Tapi anak pertama saya tetap melayani adiknya dengan baik. Kalau adiknya gak mau pakai sendal, kakaknya bawain terus sendalnya. Dipukul gak bales. Kadang saya sebagai orang tua suka ajarin kakak untuk jangan baik begitu. Kalau dipukul, dinakalin adiknya, saya kadang suruh balas. Saya jadi bingung bagaimana solusinya. Anda jangan mengajarkan dia baik, harus
hargai kebaikan. Yang penting adalah anak ya adik yang salah, Anda harus tunjukkan salah. Ya, tunjukkan apa yang mutlak, apa yang tidak mutlak. Ya, tidak. Perintah Anda penting untuk mendidik anak usia di bawah 5 tahun. Anak harus tahu apa yang mutlak dan tidak mutlak. Ya, apa yang benar dan yang salah. Katakan salah dan ada disiplinnya bagi yang melakukannya. Ya, tunjukkan bahwa itu tidak benar, itu dosa, itu salah, itu penting. Salah satu bahasa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang salah selalu ekspresi kita beda. Jangan tersenyum. Ya, katakan yang benar, ada benar. Tangan dia tidak boleh memukul, tangan dia tidak boleh mempermainkan kakaknya, dia tidak boleh memanfaatkan. Sifat dosa tidak boleh dipupuk dalam setiap kehidupan anak-anak dalam keluarga. Karena pengenalan kebenaran, benar, salah, dosa atau tidak dosa, itu harus dimulai dari orang tua yang menunjukkannya. Ya, konsisten saja. Ya, konsisten sambil kita berdoa, anak kita mengalami perubahan hati. Ya, penting sekali orang tua untuk menunjukkan hal itu. Kalau tadi Ibu bertanya tentang anak laki yang usia 5 tahun dipukuli sama yang 3 tahun, berarti ada sesuatu yang salah walaupun kita berkata bahwa adiknya yaitu yang 3 tahun lebih itu orangnya keras, pemarah. Jadi ketika anak yang kedua memukul kakaknya, bukan disuruh anak yang besar balas, salah. Orang tua lah yang memberikan konsekuensi atau hukuman, tindakan disiplin, bukan dibalas oleh anak, itu salah. Yang kedua adalah coba periksa apakah anak yang pemarah ini atau anak yang suka pukul itu dia nonton nggak? Atau ketika ibu hamil mengandung anak ini ada persoalan di hubungan suami atau istri nggak? Supaya kita tahu ada sisi marah yang ekstrim, kekerasan yang ekstrim yang datangnya bisa terjadi dua. Karena anak ini tertolak atau anak ini tertolak sejak kandungan, ya toh, nggak dikehendaki, atau hubungan suami istri lagi banyak berantem ketika mengandung anak ini. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah Tuhan ampuni kami ketika mengandung anak ini kondisi kami tidak baik hubungan suami istri. Yang pertama. Yang kedua adalah sebagai orang tua, saudara, berarti ini sisi yang sifatnya rohani. Pendekatannya adalah banyak sering doakan anak kedua. Tuhan, aku berdoa supaya si Joni, anggap Joni, Tuhan sembuhkan hatinya, ya. Tuhan tolong dia. Tuhan sembuhkan hatinya yang marah. Walaupun mungkin dia nggak ngerti apapun, coba lakukan doa. Yang kedua adalah kemungkinan dia nonton kekerasan. Nah, tadi sudah dijelaskan. Kalau itu ya udah masuk, ya doa supaya pikirannya dikuduskan. Yang kedua adalah ajar dia yang benar bagaimana. Kalau dia salah, orang tua harus ambil tindakan. Tidak boleh dibiarkan, apalagi suruh dibalas. Ya. Jadi kita harus tegas dengan keputusan kita ya. Saya percaya ada hikmat orang tua dan keberanian dan kepekaan untuk mengambil keputusan. Anak saya usia 6 bulan. Kalau Anda tidak bersama mertua yang kasar, ya dan kata-katanya, apakah anak akan terekam? Pasti bisa. Dan tinggal dia menirunya kapan, keluarnya kapan. Kalau Anda sanggup untuk mendampingi dia, untuk menolong perkataan-perkataan itu tidak benar, dan mengampuni omanya karena melakukan kesalahan, nah memang ini sebuah konflik yang akan menjadi panjang, tapi saya mendorong apa yang tidak benar, katakan tidak benar. Karena anak akan melihat konsistensi kita. Ya, percayalah bahwa waktu Anda konsisten untuk mendidik yang benar juga ada hasil kebenaran. Walaupun saya juga tidak bisa menjamin ujungnya hasilnya. Karena sangat tergantung seberapa anak kita juga dididik dalam benih-benih yang benar. Ingat, ada benih jahat, ada benih yang benar. Nah, seberapa kita mampu mengangkat benih yang jahat, ingat, kita sedang menanam filter hati anak kita sejak kecil, yaitu sebuah filter kebenaran. Sehingga nanti sampai besar pun dia harus bisa memfilternya. Ya, jadi sangat tergantung pendampingan dan didikan ibu bersama dia. Ada pertanyaan yang bagus ya. Memang Anda melihat tidak ada pilihan untuk bekerja sebagai suami istri. Memang kadangkala dalam parenting kami menemukan banyak yang juga yang tidak ideal, di mana ibu tidak bisa sepenuhnya melepaskan pekerjaan. Tetapi ingat, pandangan apapun yang Anda dengar, yang Anda
pelajari, sekali lagi, apa yang Anda tabur akan Anda tuai. Ya, kita harus melihat keterbatasan dalam keuangan bukan berarti tidak bisa menghasilkan anak yang sesuai kebenaran. Semua itu adalah kasih karunia, ya. Tetapi Anda harus lakukan gini. Jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan, ya. Kita harus mengerti, ya. Apakah hasilnya seperti apa? Tidak ada yang pernah tahu, ya. Kita semua harus mengerti. Yang penting ada buahnya. Apakah anak Anda, ya nantinya kan bukannya kan didik anak ini jangka panjang. Anda harus mengerti hasilnya sangat tergantung dari apa yang Anda tabur. Apakah Anda cuma sekedar memberikan uang, ya, apakah Anda cuma sekedar memberikan kecukupan, tetapi seberapa Anda bahu-membahu, ya, harus ketemu tim yang tepat untuk menolong dia juga hidup dalam kebenaran, ya, karena Anda perlu dampingi, minta maaf, dan Anda juga harus sadar bisa pertanggungjawabkan iman Anda kenapa Anda harus bekerja. Sekali lagi, tidak ada jawaban yang sangat ideal untuk Anda yang kondisinya juga tidak ideal. Tetapi usahakanlah selalu memberikan yang terbaik, bukan sekedar fasilitas, tapi kebenaran firman dan pelatihan didikan yang sesuai kebenaran. Ya, supaya hasilnya juga ada sesuai kebenaran. Ya. Ada satu pertanyaan mengenai apakah saya bisa membuat anak saya, perilaku saya berubah karena saya menyimpan kemarahan dalam hati. Dia memakai bahasa transfer emosi. Saya ingin katakan begini, anak itu meniru, oke? Anak itu meniru lewat melihat, oke? Makanya banyak tontonan kalau sifatnya kekerasan dia akan meniru kekerasan. Tapi menyangkut sisi yang tidak terlihat, kemungkinan besar dia tidak meniru, oke? Jadi kalau ibu marah dalam hati, apakah bisa transfer marahnya ke anak? Tidak bisa transfer, ya. Tetapi kalau ibu kasar, marah di depan anak, ya toh, terhadap suami, dia bisa meniru suatu hal. Oke, makanya kita yang marah harus kontrol diri. Jangan sekedar lampiaskan apapun terlihat sama anak. Itu yang kita ajarkan. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang ucapkan kebenaran kasih Yesus ketika bayi masih dalam kandungan? Oke, apa yang sejak dalam kandungan, ya, suara pasti didengar oleh bayi waktu telinga pertama sudah kebentuk, ya, dari luar. Tetapi yang penting adalah bagaimana kondisi ibu, emosinya itu yang ada kaitannya, ya. Bukankah kalau kita marah, anak aja yang nggak usah di kandungan, di luar aja bisa melihat dan bisa merasakan kemarahan kita, apalagi di dalam kandungan, itu pasti terjadi, ya. Itu pasti. Nah, itu perlu dibereskan, ya, rekondisi ulang dan minta ampun kepada Tuhan untuk kondisi selama masa kandungan. Ya, ini saya nggak bisa detail, tapi ada beberapa bacaan bisa Anda pelajari bagaimana kandungan. Daud berkata sejak dalam kandungan apa yang terjadi di kitab Mazmur itu yang Daud rasakan, tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan dan kebenaran yang membuat dia pulih. Apa yang dia harus dilakukan ketika anak mengalami tantrum? Ya, kalau anak mengalami lagi ngamuk, jangan ditontonin. Bawa dia untuk ke kamar atau ke satu tempat untuk dia tenang, bukan dikurung, ya. Dudukkan dia, kita tenang, dan minta dia. Kalau sudah nangisnya diam, baru papa mau ngomong, baru mama mau ngomong, ya. Atau tunggu dia, taruh, jangan ditontonin oleh orang. Anak-anak kalau makin ditonton dia akan makin ngamuk. Ya, baru kita bisa menangani dia. Yang remaja saya loncat dulu, ya. 2 tahun, anak saya perempuan 2 tahun mendengar dari teman, saya mendengar teman untuk tidurkan anak di kamar sendiri dengan kunci anak di kamarnya sesuai dengan jam tidurnya. Apakah mengunci anak sampai tidur sendiri di kamar itu baik? Sebelum tidur bilang kita ketemu besok pagi anak. Sekarang kamu tidur sendiri, kondisi anak sebelum ditinggal sudah kenyang dan bersih. Saya tidak menyarankan untuk kamar anak dikunci dari luar, karena yang dibutuhkan adalah anak merasa aman dan bukan soal dia kenyang dan bersih, tetapi kita harus peka anak itu tidak selalu dalam kondisi yang paling fit, ya, untuk dia tidak bisa komunikasi dengan kita. Ya, yang penting adalah anak itu bisa artinya bisa mendekati kita atau menjangkau kita, misalnya paling tidak dia bisa mengetuk pintu kamar kita, ya, dan dia bisa memanggil kita kalau ada sesuatu yang dibutuhkan. Ini demi keamanan, ya. Oke.
anak saya 1 tahun 6 bulan sering melawan kalau dibilang awas atau jangan, dia langsung melawan dengan memukul dan mencubit. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, anak yang masih kecil masih bisa kita arahkan, pegang tangannya dan katakan itu salah. Ya, tidak boleh berkata. Ekspresi keseriusan kita, kemantapan suara penting sekali untuk anak mengerti bahwa kita tidak menyetujui atau kita sedang marah dan tidak setuju. Ya, tetapi tidak boleh dipukul balik. Nah, nanti minggu keempat kita akan bicara ini lebih detail. Anak saya 2 tahun 1 bulan, perempuan. Suka manja dan maunya ke opungnya, sedangkan saya dan suami saya ada. Bagaimana ya, Pak? Pertanyaan saya sebenarnya adalah seberapa Anda memberi waktu buat anak Anda? Apakah Anda ada investasi waktu yang baik kepada anak Anda? Apakah Anda menanamkan ajaran-ajaran dan mengulangnya, atau opungnya banyak memanjakan dia? Kalau memang itu terjadi, Anda yang harus mengambil keputusan. Ya, saya tidak tahu karena mungkin Anda bekerja. Sekali lagi, hubungan dengan anak kita penting sekali karena fase 4 tahun pertama itu ada tadi disebut oleh suami saya ada golden time, ya. Oke, dan tidak akan bisa diulang lagi. Anak saya, oke. Anak saya usia 9 tahun, yaitu pertanyaannya, untuk mendidik karakter, nah ini yang hadir udah agak sedikit besar anaknya. Untuk mendidik karakternya apakah sudah terlambat? Tidak. Ya, jawabannya apa yang engkau tanam hari ini, walaupun sudah 9 tahun, tetap ada hasilnya. Demikian juga untuk anak laki-laki 3 tahun, apa sudah terlambat di usia anak segini? Kalau saya sudah keburu suka marah-marah dan teriak oleh anak. Saya mengamati setiap saya kalap marah-marah ada perubahan sikap oleh anak dan saya nggak paham bagaimana mengajarkan bahwa itu salah. Anda bisa menolong anak Anda bahwa dia sekali lagi rekondisi ulang ya dengan di langkah pertama minta maaf ya, itu mama marah, mama salah ya, jangan menjelaskan banyak hal ya, kata itu salah dan mama mau minta maaf ya. Oke, nah Anda harus tunjukkan ya kalau bagaimana Anda mengasihi dia, Anda memberi waktu buat dia, Anda tunjukkan kalau Anda berubah, anak Anda akan berubah. Dan saya harus katakan kelihatannya ibu juga perlu ditolong apa yang membuat Anda seringkali kalap. Ya, karena banyak ibu-ibu juga tidak atau orang tua tidak ditolong sehingga mereka tidak bisa mendidik anak dengan baik. Dan dikatakan, saya mengamati setiap saya kalap, marah-marah, ada perubahan sikap oleh anak. Ya, tentu bisa karena anak jadi takut. Tetapi itu tidak sehat. Anak berubah bukan karena takut. Anak berubah haruslah kebenaran apa yang kita tanamkan dalam hati anak. Dan yang kedua bahayanya adalah anak bisa ngikut marah-marah, ya toh, selain dia trauma. Oke, jadi menurut saya ibu perlu ditolong. Mungkin ada penyebab mengapa ada emosi yang cukup tinggi. Carilah gembala saudara untuk konseling. Ya. Biasanya ada kemarahan dan kekecewaan yang ibu sedih perlu sembuh lebih dulu. Hampir setiap hari saya berdua dengan anak, suami kerja sering pulang malam. Kalau saya capek, anak jadi pelampiasan. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Anda harus sembuh. Anda butuh komunitas yang menolong Anda. Anda butuh seseorang menemani Anda. Anda tidak boleh biarkan anak Anda menjadi korban. Karena itu akan berdampak buat melukai anak Anda dan punya trauma tersendiri. Ingat, Anda adalah ibunya. Banyak orang tidak siap untuk menjadi ibu, tetapi dia lebih siap hanya untuk melakukan buat kesenangannya. Jadi saya mendorong setiap kita butuh kesembuhan untuk menjadi orang tua. Tanpa itu Anda akan melahirkan generasi yang terluka juga. Anak saya usia 21 bulan, wanita. Anak saya sering nonton TV, YouTube. Film anak, kadang suka iklan, suka ngerengek supaya diganti. Karena rumah kami kecil, ruang lingkup kecil, karena mamanya suka sibuk di dapur, kegiatan apa yang bisa dilakukan. Tadi sudah dijawab ya. Terus. Ada saat saya harus meninggalkan anak sendirian sebentar, anak laki 10 bulan ketika saya ke toilet, ya. Anak saya bisa tenang, waktu dikasih lagu, sekolah minggu, lihat YouTube, itu sudah dijawab. Oke, nama saya Ruth, usia anak saya 2 tahun 9 bulan. Tadi Ibu cerita tentang anak yang minta kerupuk dikasih seperempat, anaknya lempar dan mengeluh.
Pertanyaan saya, jika ternyata anak malah tantrum merengek-rengek tidak menurut, bagaimana Pak? Ingat, apa yang kita tabur dan ajarkan kepada anak itu adalah lahir dari sebuah proses konsistensi mengajar berulang-ulang. Ya, ibu-ibu, Anda tidak bisa menuai sesuatu tanpa Anda pernah menabur kasih, menabur ajaran, menabur pengulangan ajaran dan perilaku yang baik dan contoh yang baik. Ya, cuma bedanya kalau kita belajar untuk anak-anak yang lebih kecil, waktu kita berubah sedikit pun dan anak juga bisa berubah sedikit. Ya, kenapa? Karena mereka masa menyerap dan masa pelatihan yang jauh lebih pendek daripada anak yang usia lebih tua. Jadi waktu Anda berubah, ya waktu anak masih kecil, dan Anda akan melihat hasilnya jauh lebih cepat dan tidak selelah dalam proses pengulangannya kepada anak-anak lebih besar. Melatih anak yang suka buang mainan buku yang ditaruh di baby chair. Anak saya sangat sulit ketika makan dan melatih makan sendiri juga sulit. Minggu depan kita akan belajar tentang ini, tetapi juga anak yang punya kebiasaan mainan buku ditaruh, ya Anda harus ini didisiplin. Ya, ini ada disiplin ya, kita akan sesi 3. Kita akan bahas itu lebih detail. Kalau saya, anak saya perempuan masih bayi, mengatur waktu untuk ibu yang tidak punya suster, tidak punya PRT, masih bekerja di rumah. Suami bekerja. Ini, pola rutin. Sekali lagi pola rutin Anda harus pelajari. Kalau Anda ada kesulitan, Anda perlu menghubungi dari GKKD untuk membeli bahan parenting, yaitu tentang welcoming baby, yaitu terdiri dari 4 sesi, dan itu akan menolong Anda untuk belajar lebih detail karena kita tidak mungkin membahas ini sangat detail, ya. Anak saya umur 9 bulan sampai saat ini kalau tidur masih harus digendong. Saya taruh di ranjang, ditepuk-tepuk atau dielus-elus tetapi nggak mau tidur, malah jadi nangis. Bagaimana cara latihannya biar dia bisa tidur tanpa digendong ya? Oke, sebuah kebiasaan baru membutuhkan minimal 2 minggu. Oke, apalagi soal tidur. Jadi saudara jangan menyerah. Ketika hari pertama nangis, hari kedua nangis, hari ketiga nangis, terus saja. Terus sampai satu titik dia bisa. Jadi intinya adalah kayak orang misalnya ya, addicted, ada tagihan, misal kena addicted terhadap tontonan. Gimana melepaskan seseorang dari tontonan supaya tidak addicted, ya kan, ketagihan? Nggak bisa sehari, nggak bisa 2 hari. Saya butuh sebulan untuk melepaskan itu, ya kan, buat anak saya. Oke? Ada pertanyaan yang dari chat saya ambil, Pak, bagaimana kalau istri meninggal ketika anak masih umur 3,5 tahun dan kebetulan meninggal 2 hari setelah anak kami kedua? Saya bingung karena dari tadi bicara papa dan mama, di sini anak-anak banyak dibantu oleh pembantu. Sebagai orang yang single parent, artinya atau orang tua tunggal, maka Anda harus membagi waktu anak-anak dengan pola rutin. Ya, kalau Anda harus menitipkan orang, sejauh Anda membagi waktu Anda kepada anak Anda secara teratur, tetap harus ada investasi waktu walaupun terbatas. Ya, percayalah bahwa anak akan mengerti kondisi Bapak. Bukankah itu bukan kondisi yang terjadi sewaktu-waktu, tetapi karena sudah menetap, tanamkanlah waktu Anda, kasih Anda secara konsisten. Ya, itu yang saya dorong begitu. Percayalah Pak, apa yang ditanam, ya karena Bapak menaburnya dengan kasih, ya bukan karena kondisi yang hanya waktu tertentu. Nah, ini akan membuat anak belajar. Peran Bapak tetap ada penting. Carilah seseorang pembantu yang bisa bekerja sama dengan pola rutin yang Anda bangun. Ya, tetap semangat Pak, jangan takut. Apa yang Anda tabur, Anda tetap akan menuainya. Oke, Shalom anak saya usia 7 bulan. Apakah boleh saya ajak ibadah online? Ega Batita via YouTube dari HP. Namun layar HP ditaruh di tripod. Saya niru mempraktekkan gaya kakak-kakak yang mengajar sekolah minggu. Jangan, kita sarankan jangan, bukan soal kontennya yang baik, tetapi untuk usia seperti itu kita tidak mau dia mengalami addicted, ketagihan nantinya. Yang kedua adalah ya dari sisi kedokteran, mata seperti itu kan fokus terus kepada layar, tidak bagus buat mata. Makanya banyak anak-anak zaman kita pakai kacamata karena kelamaan melihat kepada televisi ya.
Oke. Nah, untuk tapi apa yang maksud suami saya adalah jangan bangun menjadi sebuah kebiasaan. Ya, tetapi kalau untuk secara teratur misalnya karena nggak bisa ke gereja ya, mungkin ya. Oke, maaf. Boleh ya. Artinya dia tidak tunjukkan layar HP-nya, dia meniru, anaknya nggak nonton ke HP-nya, tapi lihat wajahnya, boleh. Hanya dengar suara boleh. Oke? Oke. Ya. Anak saya 1 tahun 6 bulan sering menggigit dan memukul. Untuk mendisiplinkannya saya sering di strap dengan cara menempelkan di dinding. Kita akan bicara disiplin minggu depan, 2 minggu lagi ya Pak, Ibu. Sebagai guru sekolah minggu, saya tanya di masa pandemi untuk pilihan sekolah minggu online apa yang baik ya? Karena ternyata layar tidak baik untuk anak di bawah 4 tahun. Terima kasih. Ya, kalau hanya sekedar 1 minggu 1 kali itu tidak menjadi masalah. Seperti membiasakan anak untuk 1 minggu 1 kali ke gereja dan melihatnya. Ya, jadi menonton HP itu bukannya tidak boleh, tetapi sesuai dengan jadwal ibadah pola rutin dia setiap minggu yang dilakukan. Ya, di atas 2 tahun nggak masalah. Yang penting dia dibatasi. Kan online TV dari sekolah minggu misalnya layar HP kan untuk usia yang lebih daripada 2 tahun tidak ada masalah. Yang penting setelah itu selesai. Tadi saya sudah katakan sekali lagi di bawah 2 tahun jangan disarankan jangan ada screen time. Oke, dari kedokteran di Amerika. Di atas 2 tahun boleh, tapi sehari 2 jam saja dibatasi. Jelas ya? Yang terakhir, anak saya 4 tahun laki-laki, menasihati atau memberitahu anak boleh atau tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Karena saya beberapa kali dapat informasi kalau kata jangan tidak itu semakin membuat anak tidak menurut. Boleh sekali Anda menggunakan kata tidak, tapi gini, banyak kali orang memberi perintah tetapi tidak mengajarkan yang benar bagaimana perilaku yang diharapkan bagaimana, itulah maksudnya ya. Jadi Anda harus mengerti apa yang diajarkan, jangan mendadak bilang ini tidak, itu tidak, ini jangan, itu jangan. Nah, itu yang tidak bisa terjadi. Anda harus mendidik anak Anda apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, ya. Nah, baru Anda bisa berkata ini tidak boleh, ini tidak boleh, jangan semuanya tidak, tapi yang boleh yang mana, gitu ya. Saat anak melakukan yang membahayakan dan kita nasihati, dia tidak menurut, akhirnya kita mencubit. Anak jadi menangis setelah kita minta maaf dan peluk dia, katakan kita mencintai dan memberitahu alasan mengapa dia dicubit, apa tindakan seperti ini benar atau tidak. Menjelaskan alasan itu sangat tergantung kepada kognitif anak. Ya, kognitif anak. Ya, apakah anak sudah ngerti atau belum? Kalau dia belum mengerti, ya kita harus tetap apapun kita jangan melakukan dengan cubit ya. Cara mendisiplin anak kita akan jelaskan nanti di minggu yang keempat ya, untuk menghemat waktu. Bagaimana cara mengarahkan anak muda diarahkan? Bagaimana cara mengajar anak berdoa? Cara menghadapi anak yang tidak diikuti kemauannya, suka guling-guling. Kalau suka guling-guling yang tadi yang ngamuk ya, tantrum ya, itu saya udah jelaskan, jangan ditontonin, dia harus ditenangkan lebih dulu, misalnya masukin kepada keranjang bayi atau keranjang jalak bayi itu, ya. Nah, kalau anak untuk mengarahkan anak, sekali lagi Anda harus menabur perilaku itu dengan melatih dia bagaimana cara meminta, cara berkata. Kalau kita tidak, kalau dia ngamuk kita tenang, wajah kita harus serius dan berkata tidak adalah tidak, jangan tidak menjadi ya menjadi tidak, itu nggak benar ya, karena ini masih kecil. Ya, cara mengajak anak doa, kita yang berdoa, kita yang tunjukkan berulang-ulang. Sekali lagi minimal itu maksimal diajarkan biasanya 2 minggu, tapi kebiasaan itu harus dibangun berulang-ulang. Ya, cara hadapi yang suka pukul ke papa mama, pegang tangannya. Ya, katakan tidak boleh. Ya, nah nanti Anda harus memberikan petunjuk bagaimana kalau dia memukul, misalnya itu ada alat untuk 2 minggu kita ajarkan, ya bukan untuk menyiksa dia. Ya. Saya punya pengalaman menghadapi seorang anak yang suka pukul, ya toh. Apa yang saya lakukan ini sekitar 2-3 tahun. Ketika dia mau pukul saya atau pukul orang tuanya, saya pegang tangannya. Terus saja, dia nangis kan. Oke, saya bilang tidak boleh pukul. Oke,
Tidak boleh pukul. Pegang terus. Saya nggak langsung lepas. Pegang, dia nangis terus. Nangis, nangis, nangis. Saya pegang terus. Bisa 1 menit, 2 menit. Ya toh, untuk menunjukkan bahwa sebagai anak dia harus tunduk kepada orang yang lebih punya otoritas. Oke? Nah, orang tua bisa pegang terus, habis itu lepas. Jadi ketika kita pegang, ada rasa sakit di sini, di kedua belah tangan, dia mau memberontak juga nggak bisa. Anak usia 2-3 tahun, pasti kita lebih menang tenaga kita. Kemudian kita berkata, tidak boleh pukul. Tatap matanya, habis itu lepas. Kalau dia pukul lagi, pegang lagi. Pegang, dia nangis terus. Lebih lama lagi kali ini. Sampai dia menyerah. Kalau dia menyerah, berarti dia sudah tahu. Lain kali kalau dia akan pukul lagi, dia akan mengalami situasi yang tidak enak. Nah, itu proses kita menghadapi anak yang suka pukul dengan usia 4 tahun ke bawah. Jadi pegang agak lama, membiarkan dia nggak nyaman, lepaskan, lihat dia respon negatif, pukul lagi, pegang terus lebih lama lagi, lalu terjadi pegang aja terus sampai saudara yang menang, bukan dia yang menang. Ingat ya, karena ini masih kecil ya. Saya berharap ada beberapa yang bisa menolong Anda ya. Nanti kita akan makin jelas dalam minggu depan dan minggu akhir ya. Silakan Budi, Tuhan berkati.